Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kitab Mukhtarul Hadis, yakni nomor 6. Dan kali ini masuk episode ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul Izzah utawi ayat kang keagungan. Wa qulilan ngucap sapa sira Muhammad alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kaduwe Allah. Alladzi lam yattakhidh rupane zat kang ora ngalep sapa alladzi waladan ing putra walam yakun lan ora ana lahu iku kaduwe alladzi syarikun apa kanca fil mulki ing dalam kerajaan walam yakun lan ora ana lahu iku kaduwe Allah lahu iku kaduwe Allah waliyun apa kang nolongi minadzilli saking kehinaan wa kabbarhu lan maca takbirhu ing alladzi takbiran kalawan takbiran temenan. Selanjutnya hadis nomor 6. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ayatul Izzah. Jadi ini adalah ayat tentang menerangkan keagungannya Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Wa qulil hamdu wa qulil hamdulilladzi lam yattakhidh waladan. Segala puji hanya milik Allah yang tidak mempunyai anak. Alladzi lam yattakhidh waladan. Jadi Allah mah enggak mempunyai anak, enggak mempunyai keturunan dan juga enggak mempunyai pasangan. Allah mah tunggal, Allah mah esa. Walaupun ada agama lain yang meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Allah, tapi Nabi Muhammad menegaskan bahwasanya Allah itu alladzi lam yattakhidh waladan. Allah enggak mempunyai anak. Walam yakun lahu syarikun fil mulki. Allah itu enggak mempunyai sekutu dalam mengatur kerajaannya. Berapa banyak Allah yang telah ciptakan dari mulai planet bumi, bintang, bulan, matahari, planet Saturnus, Uranus, dan lain sebagainya. Allah semua yang menciptakan dan Allah semua yang mengaturnya. Walaupun seluas apapun yang Allah ciptakan seperti bumi, matahari dan lain sebagainya, Allah lah yang mengatur semuanya. Itu adalah keagungannya Allah. Dan yang selanjutnya, walam yakun lahu waliyun minadzilli. Jadi Allah adalah zat yang tidak membutuhkan penolong untuk menolong dari kehinaannya. Walaupun Allah dihina, ya, tetap Allah mah agung. Allah mah mulia. Walaupun dihina bagaimanapun, ya itu Allah mah tetap mulia, tetap agung. Yang selanjutnya, wa kabbarhu takbiron, maka dari itu kita harus dianjurkan untuk selalu membaca takbir dengan sebaik-baiknya takbir. Yaitu hadis nomor ke-6, menerangkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya nomor 7. Ibtagur raf'ata. Nyuprih sira ar-raf'ata ing keluhuran indallahi ing dalam sandingi Allah tahlumu. Aris sopo sira aman saking uang jahila kang ngerti sopo man alika ing atase sira wa tu'talan paringi sopo sira man ing uang haramaka kang ngaling-ngalingi sopo man ka ing sira. Hadis selanjutnya yaitu nomor 7. Nabi Muhammad SAW bersabda, ibtagur raf'ata indallahi, carilah olehmu yaitu kemuliaan atau keluhuran di sisi Allah. Dengan cara apa? Tahlumu amman jahila alaika. Jadi kita dianjurkan untuk selalu bersopan santun, berakhlak. Kepada siapa? Amman jahila, seseorang yang mungkin belum kenal sama kamu. Walaupun orang tersebut belum kenal sama kita, tetap kita harus bersopan santun. Apalagi walaupun kita punya titel, punya jabatan. Ya katakanlah kita seorang ustadz, kiai. Walaupun kita ya biasanya dihormatin, ya, tapi begitu ada orang yang gak kenal sama kita,
Pengennya kita mau dihormatin mulu. Begitu orang nggak kenal sama kita, ya lu nggak kenal sama gua dalam hati, waduh, Ustadz nih gua nih, RT nih gua nih, jangan. Tetap kita harus bersopan santun, walaupun orang yang belum kenal sama kita. Walaupun orang tersebut misalnya yang nggak sopan sama kita, tetap kita balas dengan sopan. Yaitu yang pertama ya, kalau kita mau mencari kemuliaan di sisi Allah, yang pertama kita harus sopan santun kepada orang yang belum kenal sama kita. Yang kedua tuh ta'man haramaka, dan kasihilah, berilah, dermawanlah kepada siapa? Orang yang memang tidak pernah memberimu. Jadi itu yang kedua, kita dianjurkan atau diperintahkan sama Rasulullah untuk memberi atau mengasihi atau bersikap dermawan kepada orang yang memang belum pernah memberimu sama sekali. Jadi kita juga jangan sampai pengennya dikasih mulu. Nah, kita juga harus ngasih sama orang, walaupun orang tersebut belum pernah ngasih sama kita. Ya, walaupun orang tersebut misalnya cuek sama kita, nggak pernah nyapa, nggak pernah negur. Ya itu kata Rasulullah, kalau kita ingin mencari kemuliaan di sisi Allah, ya kasih. Beri hadiah berupa makanan berupa pakaian, terserah itu mah. Intinya kita harus mengasihi kepada orang yang memang nggak pernah ngasih sama kita. Jadi itulah amalan, yang mana amalan tersebut kalau kita ingin mulia di sisi Allah. Yang selanjutnya hadis nomor 8, abghudul ibadi, utawi bendu piro-piro hamba ilallahi maring Allah man iku wong kana ono kang ono taubahu opo dodote atau kelambi, kalau Indonesianya mah baju. Taubahu opo dodote man khairon iku leuwih apik, iku leuwih bagus, nggak apa-apa sama aja, min amalihi saking tinimbang saking amale si man. Antakuna thiyabuhu, yentah ono opo piro-piro dodote man thiyabal ambiyai iku kaya dodote piro-piro nabi. Wa amaluhu lan amale si man amalal jabbarina iku kaya amal piro-piro wong kang diktator. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda atau berpesan kepada kita semua. Apa pesannya? Abghudul ibadi ilallah, paling dibenci-bencinya seorang hamba sama Allah, man kana thawbahu khairon min amalihi. Jadi seseorang yang mana orang tersebut make pakaiannya bagus, tapi amalnya mah enggak sebagus pakaiannya, begitu. Jadi pakaiannya doang bagus, amalnya mah jelek. Nah, jadi kita juga jangan tertipu, awas. Tuh, sekarang mah gampang kalau pengen dipanggil ustad, tuh, pakai aja tuh jubah, tuh baju kokoh yang bagus, serba putih, jubah putih, pakai sorban sampai nyengser, udang-udang pakai segede baskom, tuh dipanggil ustad. Tapi nggak tahu ilmunya, akhlaknya bagaimana. Sekarang mah gampang tertipu. Makanya jangan sampai kita melihat seseorang walaupun pakaiannya sederhana, tapi belum tentu dia ya biasa-biasa aja, orang biasa. Justru biasanya orang yang sederhana itu yang luar biasa, karena menyembunyikan keistimewaannya. Nah itu paling dibenci-bencinya sama Allah, orang yang bila memakai pakaiannya bagus tapi amalnya nggak sesuai sama pakaiannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal ambiyai. Jadi pakai pakaiannya doang kayak nabi, kayak para nabi. Wa amaluhu amalal jabbarina, tapi amalnya, perbuatannya kayak orang yang diktator. Auzubillah min dzalik. Ya pakai pakaiannya doang kayak pakaiannya para nabi, tapi amalnya, perbuatannya, akhlaknya enggak mencerminkan ya pakaiannya tersebut. Jadi kayak siapa ya? Kayak Gus Baha lah contoh. Berapa banyak orang yang sederhana tapi Masya Allah keilmuannya, akhlaknya luar biasa. Yaitu kayak Gus Baha tersebut. Gus Baha itu dia dididik oleh orang tuanya bersikap atau berpenampilan sederhana. Yang kita tahu Gus Baha pakai pecinya hitam, kadang ampe miring,
bajunya putih mulu ya. Kadang dikancingin, kadang digulung. Ya sederhana lah. Tapi keilmuannya, alimnya luar biasa. Bahkan ketika Gus Baha masih mondok, masih belajar, itu orang tuanya melarang untuk pakai peci putih. Pakai sorban dilarang tuh Gus Baha. Sebelum Gus Baha itu bisa membaca kitab Fathul Wahhab. Nah, ini juga ada di kalangan para ulama ya, yang mungkin tradisi ini mah. Yaitu supaya mendidik anaknya itu berpenampilan sederhana. Gus Baha sama bapaknya nggak boleh pakai peci putih, pakai sorban sebelum bisa baca kitab Fathul Wahhab. Tuh yang kita tahu bahwa Fathul Wahhab itu ya kitabnya tebal, masya Allah, ada kayaknya. Oh ini. Jadi Gus Baha sebelum bisa baca kitab ini, Fathul Wahhab ini yang tebalnya masya Allah, belum boleh pakai peci putih dan juga pakai sorban. Ini tebalnya masya Allah. Itu ya, itu tradisi mungkin para kiai mendidik anaknya seperti itu. Dan juga saya juga mengambil pelajaran dari orang tua saya. Saya bisa pakai pakaian yang bagus, sarung bagus, itu barokahnya bapak saya. Jadi bapak saya kalau biasanya menjelang mau lebaran itu banyak yang ngasih sarung. Ya, biasanya sarungnya juga ya bermerek, kayak ya yang bermerek lah, yang harganya lumayan. Tapi bapak saya mah selalu ngasih ke saya. Kenapa? Nggak mau katanya, nggak nyaman lah pakai pakaian atau sarung yang bagus itu. Makanya saya bisa pakai sarung yang bagus itu barokahnya bapak saya. Nah itu, jadi saya juga mengambil pelajaran bahwasanya belum tentu orang yang berpenampilan sederhana ilmunya biasa saja, akhlaknya nggak ada. Justru biasanya orang yang berpenampilan sederhana ya itu orang yang luar biasa tuh. Jadi menyembunyikan kealimannya. Nah, bahkan kan Gus Baha juga walaupun sekarang udah terkenal masyhur, dijuluki Quran berjalan, ahli tafsir, karena udah kebiasaan pakai peci hitam, ya sekarang pakai peci hitam terus. Jadi itu ya, jadi kata Nabi, orang yang paling dibenci, seorang hamba yang paling dibenci sama Allah itu penampilannya, bajunya, pakaiannya tidak sesuai sama amalnya. Tapi memang nggak apa-apa kalau kita pakai pakaian bagus, yang putih, serba putih, misalnya peci putih, kokoh putih, itu juga sunnah. Cuman mungkin ya Gus Baha itu ya takut gitu, takut nggak sesuai sama amalnya. Nah saya juga mungkin ya dikit-dikit mengambil contoh dari beliau dan juga bapak saya, bahwasanya ya sederhana aja lah kalau berpakaian. Takut tidak sesuai dengan akhlak, tidak sesuai dengan ilmunya, ya malu juga nantinya. Dan juga Allah membenci orang yang berpakaian yang bagus tapi akhlaknya, amalnya tidak sesuai dengan pakaiannya. Itulah jadi pembahasan kita pada kali ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini hadis Nabi, yang mana hadis Nabi ini sunnah kita untuk jalankannya. Cukup sekian mungkin pengajian online kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.